besar saya akan berbagi ataupun berdiskusi langsung dengan teman-teman terkait yang pertama apa itu literature review dan kemudian bagaimana melakukan literature review. Jadi dua materi utama. Yang pertama terkait dengan definisinya dan yang selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkah untuk melakukan literature review yang baik dan benar. Jadi sebelum saya mulai apa itu definisi literature review, ada baiknya kita mengetahui sebenarnya kenapa sih literature review itu penting. Kalau saya kembali ke zaman-zaman S1, mungkin saya ataupun banyak teman-teman saya beranggapan sebenarnya literature review itu kurang penting, hanya sebagai bab menghias atau bab lengkap di deskripsi ataupun tesis. Maka dari itu ketika zaman saya ngambil S1, banyak yang buat literature review hanya sekedar buat ringkasan beberapa penelitian yang sudah ada dan kemudian ya udah bab 2, bab 1 sudah ada beberapa penelitian sebelumnya, berarti skripsi sudah lengkap. Jadi sebenarnya literature review itu mungkin terlihat simpel, hanya kita meringkas, tetapi pada intinya literature review itu seperti akar suatu penelitian. Jadi kalau kalian tidak melakukan literature review yang benar, cenderung penelitian ke depannya itu juga kurang benar atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena di literature review kalian akan membahas terkait sebenarnya apa sih penelitian yang sudah ada dan apa sih penelitian yang belum ada, makanya ada istilahnya research gap atau kesenjangan penelitian. Jadi definisi simpelnya adalah research gap itu antara perbedaan atau kesenjangan antara apa yang sudah kalian ketahui dan apa yang belum kalian ketahui terkait penelitian pada suatu topik tertentu. Jadi kenapa membuat literature review itu penting? Karena sebagai fondasi penelitian kalian sebenarnya, apakah saya melakukan penelitian ini memang karena belum ada penelitian yang sejenis atau belum ada penelitian yang sudah pernah dilakukan, atau memang saya buat penelitian karena sekedar saya ingin lulus tamat S1 saja. Jadi saya tekankan kembali, literature review itu penting sebagai fondasi penelitian karena membantu kalian what is the next step. Apakah penelitian yang kalian lakukan memang benar-benar dibutuhkan karena memang belum ada penelitian terkait suatu topik tertentu. Nah, kemudian setelah kalian melakukan literature review, sudah tahu nih penelitian yang sudah ada dan kalian juga tahu penelitian yang belum pernah dilakukan, maka kalian akan menemukan kesenjangan gap yang pada akhirnya bisa kalian gunakan sebagai topik penelitian. Jadi itu pentingnya melakukan literature review yang baik dan benar, agar kalian bisa menemukan benang merahnya di mana dan kalian bisa mengusulkan, oh setelah saya baca beberapa penelitian ternyata memang topik ini belum pernah dibahas, belum pernah dikerjakan, sehingga saya mengusulkan topik ini untuk digunakan sebagai penelitian saya nanti. Itu fungsi utama sebenarnya dari literature review. Dan kemudian yang penting adalah dalam proses literature review, jika kita sudah mengikuti tahapan-tahapannya dengan baik dan benar, maka kita bisa menghindari yang namanya plagiarisme. Jadi plagiarisme itu adalah menggunakan karya orang lain sebagai milik kita tanpa mengutip dengan baik dan benar. Jadi ketika kita melakukan literature review, jika kita mengikuti prosesnya dengan baik dan benar, maka kita bisa menghindari yang namanya plagiarisme. Itu pentingnya melakukan literature review. Kemudian definisi literature review sebenarnya simple. Pada intinya, literature review itu adalah ringkasan yang objektif dan menyeluruh dari penelitian-penelitian yang ada yang sesuai dengan topik kalian. Dan kemudian juga kalian sertakan analisis kalian secara kritis terhadap literatur review. Literatur tersebut, apakah literatur yang kalian kumpulkan itu memang sudah baik. Dan melalui proses analisis ini kalian akan tahu apakah penelitian-penelitian tersebut sudah cukup kuat, sudah cukup baik pada topik tertentu, atau memang masih lemah sehingga kalian perlu mengusulkan perlu adanya penelitian lebih lanjut pada topik ini. Dan kemudian sesuai yang saya bilang tadi di awal, pentingnya melakukan literature review adalah untuk mengetahui sebenarnya pada suatu topik tertentu, misalnya pada penelitian IV pada remaja ataupun pada topik-topik tertentu, kita
akan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti ataupun yang dilakukan oleh orang lain dan apa yang kira-kira belum dilakukan oleh orang lain, sehingga kita bisa gunakan sebagai justifikasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada suatu topik tertentu. Jadi itu pada intinya definisi literature review. Dan kemudian sebenarnya beberapa peneliti atau orang-orang itu mengklasifikasikan literature review menjadi 3 bagian utama. Dan memang ada pengklasifikasian ataupun jenis literature review yang lain, tetapi pada diskusi ini saya cuma mengenalkan 3 saja karena ini yang umum yang akan kalian sering dengar nanti ketika kalian membaca beberapa literature review. Jadi yang pertama ada istilahnya narrative literature review, kemudian ada systematic review dan meta-analisis. Jadi di sini untuk diskusi kedepannya kita akan fokus pada narrative literature review. Sedangkan untuk systematic review maupun meta-analisis cuma sekedar perkenalan saja, karena untuk lebih detailnya kalian akan bahas nanti di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, misalnya S2 ataupun S3, kalian akan lebih banyak belajar terkait dengan systematic review dan meta-analisis. Jadi untuk narrative literature review, itu pada umumnya sama yang kalian kerjakan pada tugas-tugas kalian, ataupun nanti ketika kalian mengerjakan bab 1 ataupun bab 2 dari tugas akhir kalian, skripsi tesis. Jadi yang pada intinya bertujuan untuk meringkas dan membahas beberapa literatur yang relevan pada satu topik. Entah kalian nanti mau penelitian tentang HIV atau penelitian tentang perilaku bullying misalnya di sekolah, berarti kalian akan mengumpulkan literatur tersebut, kemudian meringkas, menganalisis, dan membahas literatur tersebut di bab 1 ataupun di bab 2 skripsi ataupun tesis kalian nanti. Yang pada intinya bermanfaat untuk mengidentifikasi gap penelitian atau kesenjangan penelitian, untuk mengetahui apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain dan kemudian apa yang belum dikerjakan, sehingga kita bisa merumuskan pertanyaan penelitian yang akan nanti kita kerjakan. Dan kemudian kalau misalnya di bab 2 itu lebih difokuskan untuk memberikan pemahaman dan gambaran yang komprehensif kepada pembaca terkait satu topik. Nah, kalau di narrative literature review nanti kalian akan lebih banyak tuangkan di bab 1 pendahuluan dan bab 2 dari tesis kalian atau tinjauan pustaka. Kalau di bab 1 biasanya kita secara singkat menjelaskan penelitian-penelitian yang sudah ada, kemudian kita lihat apa kurangnya penelitian yang dulu, sehingga kita bisa buat di kesimpulan di bab 1 bahwa ini penelitian yang saya lakukan karena memang belum dilakukan dengan metode A ataupun belum pernah dilakukan di lokasi A setelah kalian melakukan literatur review. Dan kemudian kalau di bab 2 itu kita lebih fokus biasanya mensamarikan atau meringkas hasil penelitian pada beberapa tema. Misalnya kalau kalian penelitian dampak negatif bullying misalnya pada remaja, maka di bab 2 skripsi atau tesis kalian biasa menuangkan pada beberapa tema seperti 2.1 misalnya definisi bullying apa, 2.2 dampak negatifnya apa, kalian bisa breakdown lagi jadi subbab, dampak negatifnya misalnya pada kesehatan mental, perilaku negatif lainnya, seperti itu. Itu narrative literature review. Ya, contohnya ya tadi saya sudah singgung sedikit, biasanya dituangkan dalam bab 1 pendahuluan dan bab 2 tinjauan pustaka dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Tetapi memang ada beberapa peneliti ataupun dosen ataupun praktisi kesehatan ataupun di dunia akademik yang mempublikasikan literatur review yang mereka buat pada jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Misalnya kalau kalian lihat yang saya tampilkan, gambar yang ada di slide, ini merupakan salah satu contoh literatur review yang dibuat khusus untuk dipublikasikan. Jadi kalau kita lihat judulnya, Determinan Sosial dan Lingkungan Infeksi HIV pada Wanita Pekerja Seks di Indonesia. Ini ditulis oleh salah satu dosen di PSKM FK UNED.
Jadi beliau bertujuan menginformasikan terkait faktor-faktor dari segi sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi infeksi HIV pada wanita pekerja seks di Indonesia. Kalau kalian baca lebih lanjut nanti, di sini ada linknya, kalian akan lihat beliau membagi tulisannya dalam beberapa tema. Misalnya tema 1, determinan atau faktor sosialnya apa, kemudian di tema 2, pengaruh dari segi lingkungan apa, itu yang beliau tuangkan dalam tulisan ini. Dan kemudian kalau kalian suka baca yang menggunakan bahasa Inggris, sebenarnya ada artikel bagus di Kesehatan Masyarakat, dan artikel ini diberikan oleh dosen atau pembimbing saya ketika saya mulai S3 kemarin. Jadi Eddie, you should read this one. Jadi saya disuruh baca artikel ini untuk mengetahui pola penulisannya, struktur penulisannya juga, dan kemudian bisa membaca bagaimana keterkaitan antara satu paragraf dengan paragraf lain. Jadi mungkin sejauh ini salah satu artikel literatur review yang paling bagus yang pernah saya baca, karena memang di sini penulis juga membahas secara kritis bagaimana penelitian-penelitian yang sudah ada dan kira-kira kesenjangan penelitian atau penelitian yang belum dilakukan seperti apa. Ini contoh-contoh naratif literature review. Nah, jenis yang kedua, systematic review. Kalau yang tadi naratif literature review lebih ke arah meringkas, merangkum, dan menganalisis secara keseluruhan. Kalau di systematic review, kalian akan fokus pada suatu pertanyaan penelitian. Jadi sesuai namanya sistematik, ada proses yang kalian harus lewati atau proses yang harus kalian lalui, dan transparan dalam artian kalian punya suatu metodologi yang harus kalian jelaskan ketika membuat systematic review. Jadi pada umumnya bertujuan untuk merangkum beberapa literatur yang memenuhi kriteria. Jadi kalian nanti punya kriteria inklusi dan eksklusi dari literatur yang bertujuan menjawab suatu pertanyaan penelitian. Dan untuk membuat systematic review sudah ada panduannya, namanya PRISMA, Prefer Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis. Jadi memang sudah sangat dikenal PRISMA ini sebagai panduan dalam penulisan systematic review. Dan kemudian ada Cochrane Library, itu digunakan khusus untuk systematic review yang memuat artikel-artikel penelitian intervensi. Kalau PRISMA itu fokus ke penelitian-penelitian observational study, misalnya analisis potong lintang, cross-sectional, kemudian ada case control, dan cohort. Itu bedanya penggunaan PRISMA ataupun Cochrane Library. Dan kemudian untuk langkahnya secara umum, ada merumuskan pertanyaan penelitian terlebih dahulu, jadi kalian memang harus sudah ada pertanyaan penelitian, kemudian menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, melakukan pencarian dan screening literatur, dan kemudian menganalisis dan mensintesis atau merangkum. Nah, untuk systematic review ini sebenarnya hanya perkenalan saja. Nanti kalau kalian yang masih tidak mengerti systematic review tidak apa-apa, karena memang ini materinya agak berat dan biasanya kalian akan dapatkan ketika ngambil S2 atau ngambil S3. Jadi tujuan saya memberikan ini hanya sebagai gambaran saja, nanti ketika kalian baca literatur, kalian tahu, oh ini ternyata naratif literature review, ini systematic review, ini meta-analisis. Hanya sebagai gambaran saja untuk yang ini. Kalau contoh, misalnya saya sudah punya publikasi terkait dengan systematic review. Ini merupakan paper pertama saya ketika ngambil S3. Jadi dosen atau pembimbing saya minta, Eddie, you should make a systematic review as your first PhD paper. Jadi supervisor bilang saya harus buat systematic review sebagai paper pertama S3 saya. Jadi kalau boleh saya cerita, S3 saya mengambil topik tentang keterkaitan atau hubungan antara green space dan prosocial behavior. Jadi kalau yang belum tahu, green space itu lahan hijau, misalnya lahan hijau yang ada di Kota Denpasar itu mungkin lapangan renon atau lapangan puputan, jadi lahan hijau, dan prosocial behavior. Jadi kalau yang belum tahu prosocial behavior itu adalah perilaku dari lawannya antisosial. Jadi kalau antisosial itu mungkin perilaku yang tidak
senang membantu atau senang menyendiri, tetapi prososial itu kebalikannya, perilaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain ataupun menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Jadi saya diminta oleh supervisor meneliti ini, kira-kira ada nggak sih hubungan antara adanya lahan hijau dengan perilaku baik pada anak, gitu pada intinya. Jadi saya melakukan systematic review. Di sini kalau di gambar kedua kalian bisa lihat, jadi saya istilahnya mencari beberapa literatur yang cukup komprehensif karena saya pakai 9 database. Jadi database itu adalah tempat kalian nyari artikel nanti. Ada PubMed yang mungkin kalian kenal, ada Scopus, ada ScienceDirect, dan beberapa database lain. Kemudian saya masukkan kata kunci untuk menemukan artikelnya, dan total saya menemukan 15.000 artikel yang mungkin terkait dengan lahan hijau dan perilaku prososial anak. Kemudian dari total tersebut saya hilangkan atau delete yang duplicate, jadi artikel yang sama. Kemudian setelah itu saya screening, saya cek satu-satu judulnya. Jadi kalau misalnya judulnya tidak terkait dengan topik penelitian saya hapus artikel tersebut dari list. Kemudian setelah dapat beberapa judul artikel yang mungkin terkait dengan topik penelitian saya baca abstraknya satu persatu. Untuk artikel yang tidak terkait saya hapus. Dan hingga pada akhirnya saya hanya menemukan 15 artikel yang memang menganalisis hubungan antara lahan hijau dan perilaku prososial anak. Jadi 15 artikel tersebut kemudian saya analisis satu-satu, dalam artian saya buat penjelasan deskriptif, dan kemudian saya bahas kekurangan dan kelebihan, begitu pula temuan dari penelitian tersebut. Sehingga saya bisa simpulkan kira-kira bagaimana sih hubungan ketersediaan lahan hijau dan perilaku prososial. Nah, itu contoh systematic review, dan ini berdasarkan panduan dari Prisma yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kemudian meta-analisis itu agak rumit karena kadang dibuat, kadang tidak, sebagai kelanjutan dari systematic review jika diperlukan. Dan di sini melibatkan analisis statistik yang bertujuan untuk menganalisis dan mengintegrasikan hasil-hasil penelitian dari literatur yang memenuhi kriteria. Ya, jadi pada intinya kalau misalnya ada 10 artikel, saya ingin analisis hubungan secara umum seperti apa. Jadi nanti bisa membantu untuk menarik kesimpulan atau mengidentifikasi pola atau hubungan dari penelitian sebelumnya. Ini contoh meta-analisis yang dikerjakan oleh salah satu dosen di PSKM, Dr. Lila. Jadi beliau ingin mengetahui dari penelitian-penelitian yang sudah ada, bagaimana sih kesimpulan yang bisa kita buat terkait dengan hubungan terkait dengan risiko HIV pada laki-laki yang sebagai pelanggan pekerja seks dibandingkan laki-laki yang tidak sebagai pelanggan pekerja seks. Kalau kalian lihat di gambar ini yang saya tunjukkan dengan kursor, kita lihat beberapa jenis penelitian. Ada banyak penelitian, kemudian di sini ada overall, disimpulkan dari banyak penelitian tersebut, ini adalah kesimpulan yang bisa kita buat terkait dengan risiko HIV pada laki-laki yang sebagai pelanggan pekerja seks. Seperti itu. Jadi ini melibatkan analisis statistik di sini. Ya, jadi itu perkenalan systematic review dan meta-analisis yang sebenarnya nanti untuk materi yang mendalam kalian akan dapatkan di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Nah, untuk malam hari ini saya hanya fokus membahas terkait dengan naratif literature review. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang dapat saya sarankan ketika teman-teman nanti membuat naratif literature review yang nanti teman-teman tuangkan entah di bab 1 ataupun di bab 2 dari penelitian kalian nanti. Jadi langkah pertama, memilih topik review. Pastikan kalian mempunyai suatu topik yang kalian anggap menarik, yang nantinya kalian akan buat naratif literature review-nya. Dan kemudian setelah kalian punya topik, tentunya kalian perlu mencari literatur yang terkait dengan topik kalian tersebut. Kemudian mengumpulkan, membaca, mengorganisir, dan menganalisis literatur. Kemudian menulis literaturnya dan diakhiri dengan membuat daftar pustaka. Jadi walaupun memang
terkadang sepele. Kalau kalian tidak mencantumkan citasi atau daftar pustaka pada tulisan kalian, itu sama saja kalian juga melakukan plagiarisme tanpa mengutip dari sumber yang kalian peroleh. Jadi saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, memilih topik review. Ya, jadi sesuai dengan yang saya bilang tadi, pilihlah topik yang kalian anggap menarik, atau mungkin kalian sudah punya ide penelitian, kalian pakai ide penelitian tersebut, dan pastikan topik yang kalian punya tidak terlalu luas, sehingga kalian memudahkan kalian nanti untuk mencari literatur yang sesuai dengan topik kalian. Dan kemudian juga penting perhatikan aspek yang penting atau signifikan terkait topik tersebut. Ya, contoh misalnya tadi, kalau misalnya kalian ingin meneliti perilaku bullying, maka pertanyaan yang muncul adalah perilaku bullying pada siapa yang ingin kalian teliti? Pada remaja kah? Pada perilaku bullying pada pekerja di suatu perusahaan kah? Atau perilaku bullying di mana? Karena cakupan perilaku bullying itu luas. Jadi kalau kalian ingin meneliti perilaku bullying saja, itu topiknya sangat luas, sehingga perlu dipersempit. Kemudian kalau kalian punya atau ingin mempersempit topik, kalian bisa pakai perilaku bullying pada remaja. Oke, topik sudah fokus pada remaja. Tetapi kalian juga perlu perhatikan aspek penting atau signifikan terkait topik tersebut. Apakah kalian ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi orang bisa dibully atau tidak, atau justru kalian ingin mengetahui kira-kira orang yang sudah dibully dampak negatifnya seperti apa. Jadi kalian perlu mengetahui aspek penting atau signifikan terkait dengan topik tersebut. Nah, misalnya kalian memilih dampak negatif perilaku bullying pada remaja. Jadi topiknya sudah dipersempit pada remaja, kemudian kalian juga memperhatikan aspek penting atau signifikan dari topik tersebut. Misalnya dampak negatif perilaku bullying pada remaja. Ini topiknya sudah cukup sempit dan juga sudah memperhatikan aspek penting terkait topik. Tetapi kalau kalian mau lebih sempit lagi itu bisa, kalian bisa fokuskan dampak negatifnya misalnya pada kesehatan mental, penggunaan alkohol atau rokok, ataupun perilaku beresiko lain sebagai dampak negatif dari bullying, itu kalian bisa lakukan. Kemudian setelah kalian tahu topiknya seperti apa, maka hal yang harus kalian kerjakan selanjutnya itu melakukan pencarian literatur. Mungkin di sini banyak orang yang agak susah bagaimana sih mencari literatur, apa yang harus dilakukan, sumbernya dari mana bisa saya dapat peroleh, dan hal-hal lain yang mungkin sering membuat orang bingung bagaimana melakukan pencarian literatur. Jadi yang penting adalah perhatikan kata kunci yang kalian pakai, perhatikan database yang kalian pakai juga, apakah database-nya cukup relevan, cukup kredibel, dan kemudian adakah kriteria yang ditetapkan untuk literatur yang dicari. Misalnya saya ingin mencari literatur dalam 5 tahun terakhir, atau karena saya fokus penelitian di Indonesia, mungkin ada baiknya saya mencari literatur untuk penelitian yang sudah dikerjakan di Indonesia atau di beberapa negara yang punya karakteristik yang agak mirip dengan Indonesia. Misalnya Malaysia mungkin konteksnya agak sama, kemudian Brunei ataupun negara-negara lain. Itu contoh kriteria yang kalian dapat tetapkan dalam mencari literatur. Kemudian database yang sering dipakai ada Google Scholars. Itu biasanya sering dipakai oleh orang-orang untuk mencari sumber informasi ataupun mencari artikel-artikel yang dapat menunjang topik penelitian. Kemudian ada PubMed. Jadi PubMed itu lebih khusus ke artikel-artikel terkait dengan topik kesehatan, kedokteran, dan juga life science. Kemudian ada Scopus. Walaupun Scopus memang agak terkenal, tetapi aksesnya itu terbatas. Jadi hanya orang-orang yang punya akses saja yang bisa mengakses Scopus. Begitu pula untuk database yang lain. Nah, kemudian untuk kata kunci, misalnya kita lanjut saja yang tadi, perilaku bullying pada remaja. Misalnya kalian fokus pada aspek kesehatan mental atau mental health. Jadi untuk bullying, kalian bisa gunakan nanti search termnya itu kata kunci yang kalian masukkan nanti. Kalian bisa pakai bullying, kemudian untuk mental health,
bisa kalian pakai mental health dengan tanda kutip yang artinya saya ingin mendapatkan artikel-artikel terkait dengan mental health, bukan mental health saja atau bukan mental saja atau artikel terkait dengan health saja. Jadi kalau kalian hilangkan tanda kutipnya, kemungkinan kalian akan mendapatkan artikel terkait dengan mental saja, health saja atau mental health. Jadi akan banyak artikel yang kalian dapatkan dan cenderung tidak relevan. Jadi kalau kalian memang ingin fokus pada mental health saja, kalian perlu pakai tanda petik. Jadi biasanya tanda petik ini digunakan pada 2 kata. Ya, 2 kata. Kemudian untuk adolescent, jadi remaja, kalian bisa menggunakan search term adolescent juga. Dalam mencari literatur ada istilahnya Boolean operators. Jadi misalnya kalau kalian nanti masukkan dan, yang artinya dan, kalian akan mendapatkan literatur yang membahas keduanya. Kalau kalian lihat di gambar, berarti kalau kalian masukkan nanti bullying dan mental health, berarti nanti kalian dapatkan artikel terkait bullying dan mental health saja. Jadi artikel terkait dengan bullying tanpa mental health akan tidak ditunjukkan ke kalian di sini. Jadi fokus ke membahas yang kedua-duanya ada bullying dan mental health. Kemudian ada or atau, jadi akan memberikan kalian artikel yang bisa bullying saja, bisa mental health saja, dan bisa keduanya. Jadi kalau kalian bandingkan penggunaan operator atau dan, kalian lihat bedanya. Jadi dan akan memang khusus memberikan artikel yang memuat 2 kata kunci yang kalian berikan. Kemudian ada not, tidak, jadi akan mengeksklusi, tidak akan menampilkan artikel yang tidak kalian inginkan kalau kalian menggunakan kata kunci not. Ya, kalau kalian tidak menggunakan operator not, Boolean operator not. Jadi itu bedanya antara penggunaan or, and, dan not. Misalnya kalau kalian ini Google Scholars, jadi kalau misalnya kalian nanti cari literatur, kalau kalian mengetikkan bullying saja, maka kalian akan mendapatkan banyak literatur. Jadi sekitar 928.000 literatur terkait bullying. Jadi beragam, bisa bullying di sekolah, bisa bullying di tempat kerja, atau bullying hal-hal yang memang terkait dengan bullying. Sedangkan kalau kalian nanti fokus pada topik penelitian kalian bisa gunakan operator and untuk memberikan artikel yang memang akan memberikan informasi terkait dengan bullying, kesehatan mental, dan pada remaja. Jadi pakai N di sini. Dan kalian akan diberikan jumlah artikel yang jauh lebih sedikit, 20.500 dibandingkan yang tadi 928.000. Jadi kalau kalian lihat listnya, ternyata memang memuat kata kunci bullying, mental health, dan adolescence. Ya, itu beda penggunaan kata kunci. Kemudian saya juga akan memberikan contoh terkait dengan bagaimana mencari literatur di PubMed. Jadi saya akan ke Google. Oke, saya akan share screen lagi. Jadi kalau ada teman-teman punya pertanyaan, nanti silahkan langsung lewat chat atau nanti bisa tanyakan di akhir juga. Ya, ini mungkin sudah tampil laman dari PubMed di screen. Jadi ini merupakan salah satu database yang biasa digunakan untuk mencari artikel-artikel terkait dengan kesehatan, kedokteran, ataupun artikel-artikel di bidang life science. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya beberapa kata kunci, kalian bisa klik advance di sini. Dan kemudian kalian akan diperlihatkan kata kunci yang bisa kalian masukkan nanti di sini. Misalnya ketikkan saja bullying. Fields-nya di sini kalian bisa isi.
kata bullying ini ingin kalian cari di mana? Apakah di keseluruhan artikel, di judul, abstrak, dan halaman fullnya, atau cukup kalian cari di judul dan abstraknya saja? Ya, misalnya saya akan memilih title dan abstrak saja. Jadi kata bullying ini akan dicari di judul dan abstrak artikel. Kemudian kalian tinggal taruh di bawah ini, klik add. Kemudian untuk kata kunci lain, kalian juga bisa letakkan di sini. Misalnya mental health. Kesehatan mental, kalian cari di judul atau abstraknya juga, kemudian kalian tambahkan N. Kalian bisa ubah operator di sini. Jadi karena kalian ingin mencari artikel yang memuat semua kata kunci, berarti kalian klik N di sini. Dan kemudian kalian klik ketik adolescence. Ya, tinggal ditambahkan N di sini. Jadi terlihat bullying akan dicari di title atau abstrak, kemudian harus juga memuat mental health yang ada di title ataupun abstrak, dan juga artikel itu dilakukan atau penelitian dilakukan pada sampel remaja. Tinggal kalian search aja nanti atau klik cari. Nah, ya, jadi kalian akan diberikan beberapa artikel. Jadi jumlahnya kalau kalian lihat 194 hasil. Jadi nanti kalian bisa lihat satu-satu apakah artikel-artikel ini bisa kalian gunakan untuk menunjang literatur review kalian atau tidak. Tadi saya sebutkan tentang kriteria. Kalau kalian ingin cari artikel dalam 5 tahun terakhir, misalnya di PubMed, kalian tinggal klik di sini, saya ingin dapatkan artikel yang dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalian klik di sini, jumlahnya akan berubah. Ya, jadi kalian akan diberikan 129 hasil pencarian untuk artikel terkait dengan bullying, mental health, dan adolescent dari PubMed. Itu contoh penggunaan PubMed. Oke, jadi kalian tinggal klik artikelnya satu-satu, kalian baca apakah artikel tersebut sesuai dengan yang kalian inginkan atau tidak. Oke, saya lanjutkan ke slide. Ya, oke. Itu tadi pencarian literatur di PubMed. Oh ya, kemudian ada istilahnya, kalau kalian mencari literatur review, tentu kalian mungkin terkadang stuck karena ada artikel yang tidak dapat kalian akses karena berbayar, dan juga kalian menjadi kebingungan. Karena mungkin artikel tersebut sangat penting, kalian perlu baca, tetapi kalian tidak bisa akses. Nah, salah satu artikel yang dipublikasikan di salah satu jurnal membahas, ternyata ada suatu website namanya Sihub, yang bisa kalian akses dan memberikan kalian artikel yang tidak dapat kalian akses karena artikel tersebut berbayar. Jadi mungkin akan saya contohkan penggunaannya. Kita kembali ke Google yang tadi. Oke. Ya, semoga ada tampilan yang tadi. Kita akan ke Sihub. Jadi alamat websitenya sihub.se. Jadi nanti kalian bisa cari di sini. Caranya adalah misalnya dari artikel ini saya ingin lihat apakah semua bisa. Kalau kalian lihat di sini free article, semoga ada tampilannya di screen. Jadi ada free article, berarti artikelnya bebas, bisa diakses. Nah, kalau yang ini, kita agak sanksi apakah artikelnya bisa diakses atau tidak. Jadi kita coba lihat. Ya. Oke, kita lihat di PubMed. Kita coba lihat artikelnya, apakah artikelnya bisa diakses atau tidak. Kemungkinan artikelnya tidak bisa diakses, jadi kalian bisa nanti search di Sihub. Caranya adalah kalian harus copy DOI-nya. Ini DOI, kalian klik kanan, copy link address, kemudian kalian buka Sihub di komputer kalian nanti.
Oke, saya buka dari sini aja. Siap. Dan kemudian kalian paste di sini, copy paste di sini, dan kemudian kalian open. Ya, jadi kalian akan dapatkan full paper dari artikel yang kalian inginkan. Jadi kalian tinggal download dan kalian bisa baca nanti. Ini salah satu langkah ketika kalian tidak bisa mengakses artikel kalian karena artikelnya berbayar. Kalian nanti bisa taruh di download, ya, di save. Oke, itu contoh bagaimana mendownload artikel yang tidak bisa kalian akses secara gratis. Oke, saya kembali ke slide. Jadi kalau teman-teman yang ada pertanyaan nanti bisa langsung saja via chat. Teman-teman bisa tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman masih bingung terkait materinya. Nanti kita akan bahas di belakang. Jadi saya lanjutkan. Kemudian langkah selanjutnya itu mengumpulkan, membaca, mengorganisir, dan menganalisis literatur. Jadi maksudnya adalah ketika kalian sudah mengumpulkan literatur, kemudian kalian tentunya perlu baca agar kalian tahu isi literaturnya seperti apa. Nah, kalian bisa baca abstraknya dulu literatur tersebut. Kalau menurut kalian dari abstraknya, oh artikel ini ternyata tidak membahas tentang bullying dan dampak negatifnya pada kesehatan mental. Berarti saya tidak usah lanjutkan membaca full papernya. Tetapi kalau kalian tahu dari abstrak saja, ternyata artikelnya membahas tentang bullying dan dampak negatif pada kesehatan mental, kalian bisa baca full artikelnya lebih lanjut. Dan jangan lupa, ketika kalian sudah baca full papernya, buatlah catatan singkat terkait dengan apa isi artikel tersebut. Karena banyak kasus, saya juga punya pengalaman ketika S1 dulu, baca banyak literatur, baca ini sampai selesai, kemudian baca yang lain. Kemudian besoknya saya mau menulis, kemarin saya baca apa ya? Apa isinya di literatur yang kemarin saya baca? Itu biasanya banyak hal-hal yang sebenarnya sepele, tetapi kalau kalian tidak lakukan itu sangat buang-buang waktu karena kalian sebenarnya sudah baca tetapi kalian tidak buat catatan singkat terkait dengan literatur. Jadi kalau kalian bisa lakukan itu, setelah baca kalian buat catatan singkat, maka kalian bisa saving time, jadi menghemat lebih banyak waktu dan proses kalian membuat literatur juga menjadi lebih cepat. Ini ada salah satu panduan kalau kalian ingin membuat catatan singkat, apa saja sih yang kalian bisa tulis terkait dengan artikel tersebut. Dan informasi ini juga sebenarnya memudahkan kalian nanti ketika kalian buat daftar pustaka dari artikel yang kalian sudah baca tadi. Yang terpenting adalah kalian harus tahu isi artikelnya apa, temuan atau hasil penelitiannya apa, kemudian kalian juga perlu lihat dari segi metodologi misalnya. Apakah metodologinya sudah tepat, apakah dia punya kelemahan. Kalau seandainya artikel tersebut punya kelemahan, disitulah kalian nanti bisa lihat peluang penelitian lebih lanjut seperti apa. Misalnya artikel A, penelitiannya hanya sebatas cross-sectional study, analisis potong lintang, jumlah sampelnya sedikit, sehingga penelitiannya memang mungkin kurang kredibel atau sulit dipercaya. Jadi mungkin kalian bisa nanti mengusulkan ada penelitian misalnya longitudinal study dengan menggunakan sampel yang lebih besar. Jadi itulah tujuannya membuat catatan singkat yang memudahkan kalian nanti untuk mulai menulis. Ya, langkah selanjutnya menulis literatur. Ya, dari catatan singkat yang kalian buat, kalian dapat merangkum. Kalau kalian ada 10 artikel yang sudah kalian buat catatan singkatnya, maka kalian bisa rangkum artikel tersebut. Biasanya ada beberapa pendekatan yang dipakai bagaimana merangkum satu artikel, tapi biasanya ada 2 pendekatan utama yang dipakai. Yang pertama, membagi literatur dalam beberapa kategori atau tema. Ini biasanya dikerjakan di bab 2, jadi kalian bagi beberapa tema, misalnya perilaku negatif bullying, kalian bagi misalnya aspek kesehatan mental, misalnya aspek
penggunaan substance use atau penggunaan rokok, alkohol, dan subtema-subtema lainnya. Dan kemudian ada juga pendekatan menulis berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Jadi bisa dibuat berdasarkan urutan publikasi dari artikel tersebut. Ini biasanya digunakan pendekatan ini di bab 1. Jadi kalian bisa lihat penelitian-penelitian yang sudah ada seperti apa berdasarkan urutan waktu. Oh, ternyata penelitian terbaru memang belum banyak yang membahas tentang aspek A. Sehingga aspek A tersebut bisa kalian nanti propose atau usulkan untuk penelitian lebih lanjut. Itu biasanya digunakan di bab 1. Dan sebenarnya banyak pendekatan-pendekatan lain, tetapi yang umum dipakai adalah pendekatan dengan menggunakan tema-tema ketika kalian membuat rangkuman atau dengan pendekatan kronologis urutan waktu. Dan yang terpenting adalah menulis literatur tidak hanya sekedar meringkas. Mungkin kalau meringkas itu agak mudah, kalian baca, terus kalian bisa ketik dengan bahasa kalian sendiri. Itu parafrase. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa memberikan penilaian terhadap literatur tersebut. Apakah aspek mananya sih yang kurang dari penelitian sebelumnya? Apakah dari segi metodologi atau dari segi-segi lain? Dan dari hal tersebutlah kalian nanti bisa akan mengusulkan penelitian lebih lanjut seperti apa. Jadi penting untuk melibatkan penilaian terhadap literatur. Nah, misalnya saya kasih contoh, ini artikel yang saya publish terkait dengan dampak negatif dari perilaku bullying pada kesehatan dan perilaku remaja. Jadi menggunakan data Global School Based Student Health Survey. Jadi misalnya kalau di bab 1, kalian bisa buat seperti ini misalnya. Analisis terhadap data ini yang dilakukan oleh peneliti Putra dan Dendep tentang dampak negatif perilaku bullying pada remaja, yaitu keinginan bunuh diri, kecemasan, penggunaan alkohol, dan merokok. Jadi kalian baca literaturnya, yang full paper kalian baca dari awal sampai akhir, dan untuk kata-katanya kalian tidak boleh copy-paste, kalian ambil, kalian copy dari sini dan paste ke Word, atau kalian translate di Google Translate, itu sudah salah. Yang perlu kalian lakukan adalah baca, kemudian kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri. Jadi jangan menggunakan Google Translate untuk mentranslate artikel bahasa Inggris ke artikel bahasa Indonesia, karena itu sudah masuk plagiat. Kalian tidak melakukan upaya apapun untuk memparafrasekan apa yang kalian sudah baca. Nah, untuk di bab 1 misalnya artikel ini kalian bisa buat di isinya seperti apa, dan kemudian kalian perlu lakukan penilaian terhadap artikel dalam artian kelemahan artikel ini apa sih? Kalau dari saya, kelemahan dari artikel ini adalah penelitian ini hanya menggunakan desain cross-sectional study sehingga belum dapat disimpulkan hubungan sebab akibat. Kemudian kalau kita lihat dari pengukuran variabel tergantungnya dilakukan dalam 12 bulan terakhir. Sehingga ada bias yang mungkin terjadi, yaitu recall bias. Mungkin orang lupa kalau ditanya 12 bulan terakhir apakah dia pernah kepikiran bunuh diri atau enggak. Mungkin perasaan yang dia alami 2 tahun lalu bisa dijawab ya, kalau kalian menggunakan 12 bulan atau setahun terakhir, karena mungkin karena terkait dengan ingatan, jadi agak gampang lupa. Jadi ada istilahnya recall bias. Kemudian maka yang dapat saya sarankan dari hasil ini adalah maka penelitian lebih lanjut dengan menggunakan desain longitudinal study dan metode pengukuran variabel yang lebih relevan sangat diperlukan. Ini misalnya kalau kalian tuangkan di bab 1. Nah, untuk di bab 2, kalian sesuai yang saya bilang tadi ada pendekatan dengan menggunakan tema-tema. Kalau di bab 2 mungkin kalian bahas tergantung subtopik. Misalnya pengertian bullying, prevalensi bullying, kemudian dampak bullying seperti apa. Mohon maaf urutan nomornya salah. Kemudian dampak bullying seperti apa. Kalian bisa buat juga ringkasan seperti ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Dendap 2020 menunjukkan bahwa terdapat berbagai dampak negatif dari perilaku bullying, misalnya bunuh diri, kecemasan, merokok, dan penggunaan alkohol. Dan kalian bisa juga rangkum dengan penelitian yang sudah kalian baca, penelitian lain. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh misalnya Erma dan Wira di
tempat lain menunjukkan hasil yang sebaliknya. Atau akan tetapi Erma dan Wira, penelitian yang dilakukan mereka menemukan hal yang berbeda atau tidak ada hubungan atau bullying tidak berpengaruh negatif terhadap remaja. Jadi di sini kalian bisa rangkum penelitian yang konsisten temuannya atau yang sama hasilnya ataupun yang bertolak belakang. Jadi penting untuk merangkumnya. Kemudian saya lanjut, dan yang terpenting dari bagian akhir suatu literatur adalah membuat daftar pustaka. Jadi yang dimaksud di sini daftar pustaka di akhir dari tugas kalian, skripsi atau tesis, dan juga kalian perlu mensitasi daftar pustaka kalian di bab isi atau di bab 2 yang tadi. Jadi setiap sumber yang disitasi harus disertakan di daftar pustaka dan sebaliknya. Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk membuat sitasi ataupun daftar pustaka. Jadi pendekatan pertama namanya Harvard Style, jadi sistem penulisan nama dan tahun, dan kemudian ada Vancouver Style, sistem penulisan nomor. Contohnya adalah ini Harvard Style menggunakan nama dan tahun. Kalau yang di atas, kalimat di atas itu penulisnya ditaruh di tengah-tengah ataupun di awal kalimat, jadi Putra dan Dendep dalam kurung 2020. Kemudian untuk di contoh selanjutnya itu ditaruh di akhir. Jadi dalam kurung Putra dan Dendep, 2020. Ini Harvard Style, sistem penulisan nama dan tahun. Dan kemudian ada Vancouver Style, biasa menggunakan nomor dia. Nomor 10 ini tergantung dari kemunculan sitasi ini di skripsi atau tesis kalian. Kalau misalnya Putra dan Dendep merupakan artikel yang pertama kali kalian tulis di skripsi atau tesis kalian, maka nomornya nanti 1. Saya buat aja contoh ini 10 karena kemungkinan Putra dan Dendep ini artikel ke-10 yang saya masukkan di tugas saya misalnya. Jadi kalau ini di tengah-tengah kalian bisa taruh di sini Putra dan Dendep. Karena kalian menyebutkan nama berarti 10. Dan kalau kalian tulis di akhir kalian tidak usah menyebutkan namanya, cukup 10. Dan 10 ini nanti kalian bisa temukan di daftar pustaka. 10 ini literatur yang mana sih, nanti kalian bisa cek ke belakang di daftar pustaka dari literatur tersebut. Nah, untuk membuat daftar pustaka, sebenarnya kita bisa menggunakan berbagai aplikasi. Kalau di Microsoft Word, kalian ada di bagian menu reference, kalian bisa gunakan. Atau juga kalian bisa menggunakan aplikasi EndNote atau Mendeley. Jadi mungkin saya contohkan aja untuk bagaimana membuat daftar pustaka dengan menggunakan Microsoft Word. Oke, saya buka Microsoft Word. Oke, jadi kalau teman-teman yang ada pertanyaan, nanti bisa langsung kalian tulis di chat, agar kalian tidak lupa pertanyaannya apa. Oke, masih membuka Microsoft Word. Ya, jadi saya share screen Microsoft Word. Ya, jadi semoga sudah ada tampilan Microsoft Word di screen. Oke, jadi untuk membuat reference yang menggunakan aplikasi Microsoft Word, kalian bisa nanti ke bagian menu references. Oke, agak gangguan. Oke, saya ulang lagi. Oke, semoga sudah terlihat ya Kak Wira ya. Belum. Oh ya, sudah mulai. Udah, oke. Ya, jadi kalian ada berbagai menu. Karena kalian sudah biasa menggunakan Microsoft Word, kalian tentu akan hafal menu-menu yang ada. Nanti kalian tinggal cari di reference. Ya, reference kalian nanti bisa buat insert citation di sini. Add new source. Jadi kalian akan diminta mengisi beberapa informasi terkait dengan literatur yang kalian gunakan, penulisnya siapa,
kemudian judul artikelnya, tahun, kota, dan penerbit. Ini untuk buku. Kalau kalian ingin memasukkan jurnal artikel, kalian tinggal pilih aja nanti jurnal artikel. Akan diminta memasukkan beberapa informasi terkait dengan jurnal artikel. Nanti diminta jurnal name, tahun, kemudian ada halaman. Nanti kalian masukkan saja di sini. Nanti ketika kalian klik, biasanya nanti akan ada citasinya dan juga daftar pustakanya secara otomatis dibuat di halaman terbawah dari file Microsoft Word kalian. Nanti kalian tinggal pelajari sendiri. Dan sebenarnya nanti untuk style referencing ada banyak. Apa ini, kalau tidak salah, American Psychology Association. Jadi untuk Harvard Style biasanya menggunakan apa? Jadi kalau Harvard Style itu ada banyak, ada apa, dan jenis referencing style lainnya. Jadi apa merupakan salah satu Harvard Style. Jadi biasanya menggunakan apa, dan kemudian untuk font cover style biasanya menggunakan sistem numbering. Jadi kalau di sini sepertinya tidak ada. Ya, mungkin nanti bisa dicek satu-satu. Dan di sini juga ada Harvard jenis yang lain. Kalian bisa klik juga sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan biasanya kalau kalian buat skripsi, biasanya ada panduan dari pihak fakultas ataupun prodi untuk jenis referencing style-nya seperti apa. Nanti kalian tinggal ikuti saja. Oke, saya lanjutkan ke slide. Ya, tinggal beberapa slide. Ya, yang tadi ada aplikasi lain, ada EndNote. Kalau EndNote ini berbayar dia aplikasinya, jadi agak susah mungkin bagi kalian yang tidak punya license. Dan juga ada Mendeley. Jadi Mendeley ini gratis. Kalian bisa ikuti langkah-langkah bagaimana menginstal Mendeley di Microsoft Word. Jadi keuntungan menggunakan aplikasi dalam pembuatan daftar pustaka adalah menghindari kalau kalian lupa mensitasi ataupun membuat daftar pustaka dari artikel yang sudah kalian buat di tugas kalian atau di bab 1 atau di bab 2. Jadi keuntungan yang lain adalah membuat kalian konsisten dalam membuat daftar pustaka, karena setiap style daftar pustaka itu ada beberapa pakem atau aturan, misalnya nama, kemudian judul artikel, tahun, dan sebagaimana sesuai dengan ketentuan. Tetapi kalau kalian menggunakan aplikasi, kalian tidak perlu buat satu-satu, tinggal kalian masukkan informasi artikelnya seperti apa, nanti dari sistem by default yang akan membuat list daftar pustaka kalian. Jadi menghindari kesalahan ataupun menghindari inkonsistensi, jadi menghindari ketidakkonsistenan dalam membuat daftar pustaka. Jadi sangat penting menggunakan aplikasi ini dalam membuat daftar pustaka nanti. Oke, saya lanjutkan. Untuk berapa skill yang diperlukan dalam membuat literatur review? Jadi yang pertama ada summarize. Jadi yang saya bilang tadi, meringkas hasil dari suatu literatur. Jadi kalian baca literaturnya dan kalian harus tahu poin-poin pentingnya apa saja yang kalian akan tuliskan nanti. Dan yang penting adalah paraphrase, mengungkapkan atau menuliskan hasil literatur dengan bahasa sendiri. Jangan karena literatur tersebut dalam bahasa Inggris, kalian copy, kalian translate ke Google, kemudian kalian paste di Microsoft Word. Itu sudah plagiarism kenanya, walaupun dalam bahasa Indonesia, dan bedanya dengan artikel yang terpublish dalam bahasa Inggris, tapi itu sudah termasuk plagiarism. Penting bagi kalian untuk menuliskan dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian ada sintesis, merangkum hasil dari beberapa literatur. Jadi kalau tadi summarize, kalian ringkas satu-satu dari literatur, tetapi kalau sintesis, kalian mencoba menghubungkan beberapa hasil penelitian terlebih dahulu. Mana sih penelitian yang konsisten temuannya atau yang sama, mana penelitian yang bertolak belakang. Di sana kalian tuangkan dalam tugas ataupun di bab 1 atau di bab 2. Kemudian ada analyze, menganalisis literatur. Setelah kalian baca, tentu kalian bisa ketahui kekurangan dan kelebihan literatur tersebut. Mana yang akan kalian tuangkan di tulisan kalian. Dan yang terakhir, evaluate, mengevaluasi literatur. Setelah kalian baca, kira-kira bagaimana sih literatur ini, baik atau kurang baik, sehingga kalian bisa nanti gunakan sebagai pedoman ketika kalian nanti menuliskan kekurangan dari literatur tersebut dan mengusulkan kira-kira penelitian lebih lanjut yang perlu dilakukan seperti apa. Jadi itu skill-skill yang pada intinya perlu kalian
gunakan nanti ketika melakukan tahap-tahap dalam pembuatan literatur review yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini referensi dari presentasi saya. Nanti untuk lebih lanjut kalian bisa baca di sini. Dan informasi lebih lanjut terkait saya, jadi bisa kalian juga lihat di beberapa link di sini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tanyakan langsung, bisa lewat chat atau nanti bisa di-unmute mikrofonnya, jadi teman-teman bisa ngomong langsung. Dan pertanyaannya, kalau teman-teman ada pertanyaan terkait di luar literatur review, tidak masalah. Mungkin teman-teman ingin tahu terkait aspek lain penelitian ataupun apa yang saya lakukan di sini, misalnya, nggak apa-apa. Yang penting masih dalam batas terkait dengan dunia akademik seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Wira. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ya Edi ya. Edi bisa istirahat dulu kayaknya, materinya sangat banyak sekali Edi, bagus sekali, komprehensif ya teman-teman ya, jadi sudah lengkap. Kayaknya dari pemaparan tadi Edi, kayaknya teman-teman udah bisa udah selesai nih bab 2-nya sekarang kayaknya udah. Dari bab 1, bab 2 udah selesai kayaknya. Iya. Udah lengkap kayak gitu. Nah, Edi juga terima kasih ya, kita perlu apresiasi juga Edi udah malam ya dia di sana ya, sudah malam sekali. Iya, saya sudah malam. Ini lagi di kampus ya sebenarnya. Karena kalau presentasi dari rumah takutnya ada masalah terkait WiFi, jadi saya ke kampus sendiri malam-malam sekarang. Karena semangat teman-teman juga yang mau bergabung di kelas Mandala Data, saya justru jadi lebih semangat jadinya datang ke kampus malam-malam untuk menyampaikan materi. Jadi benar-benar kita merespon banget ya semangatnya Edi ya. Ini udah kelihatan jadi partisipannya juga satu pun tidak beranjak nih dari Edi ini. Ya, mungkin saya bisa simpulin ya. Jadi teman-teman sekalian udah disampaikan sama Edi. Kita udah tahu ya tinjauan pustaka, literatur review itu kayak fondasi ya dia, fondasi. Kalau misalnya rumah ya kena goyang sedikit aja udah bisa runtuh kan kayak gitu. Jadi penting sekali memahami namanya literatur review kayak gitu ya. Tadi juga sudah banyak ya, ada 3 hal, ada naratif, ada sistematik dan meta analisis. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung, tapi kakak harapin di sini teman-teman kalau bisa tunjukin gini deh wajahnya biar kita kenalan gitu. Siapa tahu di jalan bisa ketemu gitu, kita ngobrol lagi. Ini kayaknya ada deh satu. Siapa ya? Wih, ini banyak banget nih dari dari Dwi. Kira-kira Dwi mau gini nggak? Sharing langsung deh, you unmute gininya, screen-nya atau gimana? Dwi Sulistianingrum. Kayaknya ada masalah di mikrofon kayaknya. Oh, ada masalah ya? Oke. Edi, bagaimana Edi? Mau ditanggapin dulu ya? Atau boleh? Gimana? Ya, oke. Saya coba bacakan ya. Di sini ada 4 pertanyaan nih. Wih, ini Dwi ini kayaknya udah ngikutin banget nih dari awal. Selamat sore, perkenalkan Sulis. Suasana tidak kondusif. Oke. Ini pertanyaan pertama Edi. Untuk melakukan literatur review, tiap jenis literaturnya, apakah ada batasan minimal literatur yang digunakan? Atau kita jawab dulu, atau gimana? Edi maksudnya. Edi jawab dulu atau? Ya, terima kasih Kak Wira. Saya jawab satu-satu aja ya. Jadi yang pertama untuk melakukan literatur review, tiap jenis literaturnya apakah ada batasan minimal literatur yang digunakan. Jadi pada intinya, kalau di naratif literatur review itu tidak ada batasan berapa jumlah artikel yang kalian harus baca atau tulis, tetapi ada baiknya lebih banyak, itu lebih baik. Kenapa lebih banyak lebih baik? Karena kalian bisa nanti membuat istilahnya komparasi dari beberapa penelitian yang sudah ada. Jadi kalian nanti bisa simpulkan, oh ternyata penelitian A, B itu hasilnya ini, CD penelitian C dan D itu hasilnya berbeda. Di sana kalian nanti bisa rangkum perbedaannya seperti apa. Beda halnya dengan systematic review, kalian harus mencari semua artikel yang kemungkinan membahas topik tersebut. Jadi makanya kalian nanti kalau di systematic review, kalian masuk ke beberapa database,
kalian download semua artikel yang kira-kira memuat topik tersebut, kemudian baru kalian screening satu-satu. Kalau di naratif literatur review, kalian tidak perlu melakukan itu semua. Jadi kalian nanti tinggal cari artikel yang sesuai dengan topik kalian baca ini A, B, C. Oh, ternyata penelitian A dan B dan C itu sudah dapat hubungan yang sama. Saya ingin ada komparasi nih. Saya lihat penelitian B dan C. Ternyata beda. Kemudian kalian temukan penelitian D dan E misalnya, oh hasilnya masih sama dengan sebelumnya. Kalau kalian ketika mengulangi proses yang sama, kalian ketemu hasilnya cenderung sama, berarti memang sudah dapat kesimpulan nih, sudah sejak dengan menggunakan misalnya 5 literatur, kalian sudah dapat membuat suatu kesimpulan terkait dengan topik atau hubungan yang kalian teliti. Jadi pada intinya, tidak harus sebanyak-banyaknya sebagaimana di systematic review, tetapi memang yang penting kalian ada komparasi atau perbandingan dari penelitian-penelitian yang sudah ada, sehingga terlihat jelas kalian sudah melakukan atau membaca beberapa literatur terkait dengan topik tersebut. Semoga bisa menjawab ya. Jadi batasan minimal memang tidak ada, tetapi dengan kalian melibatkan beberapa literatur itu sudah cukup baik untuk membahas suatu topik. Oke, ya. Jadi yang pertama udah ya, Dwi. Jadi mungkin disimpulkan apa artinya tidak ada batasan. Iya. Secukupnya itu ya, kecukupan. Ya, secukupnya. Menjawab tujuannya dan sesuaikan dengan waktunya kan gitu dia. Ya. Kemudian ini yang 2D bisa langsung nih. Apabila literatur ada hasil yang berkebalikan, apakah keduanya tetap dimasukkan ke dalam literatur review-nya? Ya. Terima kasih Kak Wira. Jadi memang kalau kalian menemukan literatur yang beda hasilnya itu memang sangat perlu dimasukkan karena sesuai dengan yang saya bilang tadi, tujuannya adalah komparasi membandingkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Dan di sanalah kalian bisa baca atau sebenarnya bisa jadi celah kalian sih untuk mengusulkan karena adanya perbedaan beberapa penelitian, jadi memang mungkin perlu melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah ini lebih cenderung hasilnya A yang hasilnya seperti ini atau yang B hasilnya yang seperti ini. Jadi memang perlu memasukkan literatur-literatur yang berbeda hasilnya ke dalam literatur review kalian. Nah, untuk mengidentifikasi penyebab perbedaan hasil tersebut, yang perlu kalian ketahui adalah kalian baca dari segi metodologi, karena biasanya beda literatur, beda metodologi, bagaimana mereka melakukannya, cenderung ketika melakukan hal yang berbeda, cenderung hasilnya berbeda. Jadi kalian nanti bisa jelaskan penelitian A hasilnya seperti ini, dilakukan di kota atau daerah ini, dan kemudian penelitian B dilakukan dengan sampel yang mungkin agak lebih kecil, sehingga cenderung hasilnya tidak bisa mendeteksi adanya signifikansi pada hubungan karena jumlah sampel yang digunakan kecil. Kalian juga sebenarnya bisa bahas karena perbedaan konteks penelitian hasilnya pun bisa beda. Karena konteks penelitian itu sangat mempengaruhi hasil penelitian. Kalau kalian penelitian di Bali misalnya tentang HIV pada remaja, mungkin beda hasilnya dengan kalian lakukan penelitian di Papua. Karena sudah beda sekali konteksnya. Jadi konteks penelitian pun bisa sebenarnya menjelaskan perbedaan hasil pada suatu penelitian. Semoga bisa menjawab ya. Mantap, Edi. Ini lanjut lagi dia. Ini istilah atau definisi nih, boleh diparafrasekan enggak katanya? Untuk hal-hal berupa definisi suatu istilah apa itu? Sebenarnya definisi atau istilah itu bisa kalian parafrasekan, dan kalian perlu juga mengkutip sumber aslinya, dalam kurung buat citasinya. Misalnya kayak tadi, Dendap dan Putra 2020. Atau kalau kalian tidak mau memparafrasekan, kalian bisa buat sebagaimana aslinya, tetapi kalian pakai tanda kutip di sana. Misalnya, menurut Noto Atmojo, epidemiologi adalah, setelah kata adalah tuh kalian pakai tanda kutip apa yang dimaksud dengan epidemiologi. Dan bedanya adalah di pengutipan, selain kalian misalnya tulis nama dan tahun, biasanya kalian akan diminta nomor halaman di mana kalian melihat definisi itu. Jadi kalau yang biasa parafrase mungkin cukup nama, koma, tahun, tetapi kalau kalian buat satu kutipan, kalian perlu cantumkan di halaman berapa kalian menemukan, maksudnya kalian buat
sesuai dengan sumber aslinya, kalian perlu mencantumkan di halaman berapa di buku atau sumber literatur tersebut kalian dapatkan istilah tersebut. Seperti itu. Jadi nggak masalah kalian bisa parafrase atau kalian buat sesuai dengan aslinya dengan mencantumkan tanda kutip yang artinya kalian memang langsung mengcopy dari sumber aslinya seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang keempat nih sepertinya mirip ya dia. Jadi ada istilah yang didapatkan di buku cetak aja gitu. Kemudian boleh dimasukkan enggak jurnal tersebut dalam daftar pustaka gitu. Ada di buku cetak, seperti itu mungkin ya konteksnya. Ini ada contohnya ada epidemiologi bisa didapatkan di buku karya Noto Atmojo. Oh, itu sepertinya udah dijelaskan tadi ya. Ya, kemudian mungkin ada yang menarik sih sebenarnya ada istilahnya terlalu banyak sitasi dalam sitasi. Atau kalau kalian misalnya tidak ketemu sumber aslinya, mungkin sesuai dengan pertanyaannya, kalian baca suatu jurnal artikel, kemudian di jurnal artikel itu mendefinisikan misalnya epidemiologi itu seperti apa dari buku Noto Atmojo, dan kalian tidak bisa menemukan bukunya, walaupun sebenarnya kalian harus menemukan sumber aslinya. Itu yang langkah pertama yang kalian lakukan. Kalau kalian sudah berusaha tidak ketemu sumber aslinya, enggak apa-apa, kalian buat sitasi dalam sitasi. Dalam artian mungkin menurut Noto Atmojo dalam ini, ya benar sesuai yang dibuat menurut Noto Atmojo dalam Guntur 2018, epidemiologi adalah, berarti nanti di daftar pustaka saya akan lihat Guntur 2018. Seperti itu. Ya, jadi penjelasannya ini sudah sesuai ya, 4 pertanyaan. Ya. Jadi dari Dwi Sulistianingrum, gimana kira-kira cukup atau ini? Ya, sudah jelas ya. Sudah, ya. Makasih banyak pertanyaannya ya, sangat mencerahkan untuk kita semua. Nanti kalau ada yang lebih dalam yang harus digali lagi bisa hubungi Edi ya dia. Atau Ya, gimana? nanti. Nah, Di, ini lanjut nih. Dari Nurjana Amelia Kaniagu, ini dari Sumatera Utara loh, Di. Ini jauh sekali ya. Mau langsung nggak nih? Biar kita kenalan dulu nih dari Bali, Australia kan. Biar kita saling menyapa dulu nih. Mbak Nurjana. Nggak bisa nyalakan mikrofon karena di sini suaranya kurang bagus. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini pertanyaannya. Sebentar. Mengenai literatur review. Ketika kita nanti sidang skripsi, apa aja sih Kak ya hal yang harus ditanyakan dosen pembimbing atau penguji kepada kita dalam mengakses aplikasi SPSS? Misalnya Kak dalam penelitian kita tersebut, misalnya Kak dalam penelitian, oke. Apa aja nih kira-kira yang akan ditanya nih, misalnya kalau kita menggunakan aplikasi SPSS, mungkin seperti itu ya dia, ditanyakan oleh dosen ya. Oke, mengenai pembimbing atau penguji kepada kita dalam mengakses aplikasi SPSS misalnya, Kak. Ini maksudnya maksudnya pertanyaan yang mungkin terkait dengan aplikasi SPSS ya, Kak Wira? Ya, kalau sejauh ini saya mengartikan. Ya, saya sejauh ini juga mengartikan hal yang sama sih. Jadi kalau misalnya saya jadi pembimbing atau jadi dosen penguji misalnya ujian skripsi terkait dengan aplikasi SPSS, hal yang paling saya bisa lakukan untuk menjustifikasi apakah analisis data yang ditampilkan di skripsi dikerjakan oleh orang tersebut adalah saya minta dia praktek langsung di depan saya. Jadi saya minta kamu mendapatkan hasil ini gimana sih langkah-langkahnya, coba sekarang tampilkan di slide misalnya. Jadi kalau misalnya benar apa yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diperoleh yang ada di skripsi misalnya atau tesis, berarti sudah tervalidasi dia yang melakukan analisis seperti itu. Ataupun kalau misalnya agak males dosennya nyuruh misalnya teman-teman untuk memperlihatkan langsung, biasa saya tanya, ini tes ini pakai uji ini pakai uji yang mana? Bisa kamu jelaskan nggak ujinya? Kalau di SPSS langkah-langkahnya seperti apa? Paling saya nanyakan langkah-langkahnya seperti apa. Kalau misalnya, benar langkah-langkahnya seperti ini, berarti memang benar dia yang melakukan uji analisis statistiknya seperti itu. Yang penting kalau kamu sudah melakukan prosesnya by yourself, jadi dengan melakukan prosesnya oleh diri kamu sendiri, pasti kamu yakin kok nanti ujian terkait dengan pertanyaan aplikasi SPSS pasti kamu bisa jawab nanti. Ya, jadi yang penting latihan aja, kamu melakukannya sendiri,
Jadi untuk setiap pertanyaan yang muncul terkait bagaimana kamu melakukannya, kamu pasti bisa menjawab nanti dengan sebaik-baiknya. Nah, Mantap. tetap semangat. Harus tetap semangat ya Nurjana. Ini sepertinya dia mau ujian nih kayaknya Ya, di dekat ini. ya semoga sukses. Ya, semoga sukses ya. Terima kasih ini udah jauh-jauh juga dari Sumatera Utara Ya, ikut. ya. Kemudian yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi atau tadi sorry Nurjana sudah jelas ya atau ada yang Atau ada pertanyaan lain? Nah, ini oke Nurjana kita sudah jelas ya. Nanti kalau mau ada pertanyaan lain boleh dilanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Solin Pratama. Ayo dong tunjukin mukanya nih. Siapa tahu kita kenal nih Solin. Bisa nggak? Apa mau langsung nanya gimana? Kalau Solin? mau nanya langsung boleh. Atau saya langsung jawab aja. Boleh. Oh, Oh, oke. chat aja. Solin sudah memutuskan untuk chat aja Ya, kayaknya. terima kasih pertanyaannya. Jadi baik sekali pertanyaannya terkait dengan penggunaan data. Jadi kalau teman-teman masih ada pertanyaan terkait metodologi yang mungkin tidak terkait dengan literatur review, teman-teman bisa tanya langsung di chat ya. Kita sekalian diskusi juga. Jadi pertanyaannya, saya mau penelitian tentang COVID, apakah ada data sekunder terkait dengan faktor yang berhubungan dengan COVID-19? Jadi sejauh ini yang saya tahu, data terkait COVID-19 hanya sebatas data agregat yang ada di website yang bisa kalian akses. Jadi kalau di Indonesia mungkin ada alamat website yang kalian bisa lihat data agregat jumlah COVID di tiap provinsi, jumlah tes atau jumlah kasus COVID di tiap provinsi ataupun agregat secara nasional. Sejauh ini tidak ada data individu masing-masing orang terkait dengan misalnya sosiodemografi karakteristiknya ataupun hasil tesnya. Kita tidak punya data individu yang terpublikasi. Jadi sangat sulit melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan COVID karena memang ketersediaan data individu yang bisa dianalisis itu tidak ada. Namun kalau misalnya Solin Pratama mau tetap pakai data sekunder, sebenarnya ada beberapa sumber data sekunder. Kalau di yang tadi dibilang SDKI atau Riskesdas itu tidak ada data COVID-19. Tapi kalau SDKI itu data tentang demografi dan kesehatan ibu, kesehatan remaja itu ada. Kalau tertarik dengan penelitian itu bisa. Kemudian kalau Riskesdas itu pengumpulan datanya tetap menggunakan topik yang sama terkait kesehatan umum yang dilakukan tiap 5 tahun sekali kalau nggak salah. Jadi yang dikumpulkan masih hal-hal yang sama terkait dengan kesehatan communicable disease, penyakit menular, tidak menular. Jadi untuk data COVID itu belum ada. Kalau misalnya mau pakai data itu mungkin bisa dirubah topiknya tidak membahas terkait dengan COVID. Atau kalau misalnya tetap ingin penelitian tentang COVID, berarti solusinya ya pengumpulan data primer untuk sejauh ini. Ya, semoga bisa menjawab. Ya, untuk Solin Pratama, gimana kira-kira? Jadi kalau misalnya ini ada dua nih poinnya, interestnya mana nih, COVID-19 atau datanya? Kan Ya. kalau misalnya datanya terpaksa coba digali lebih dalam lagi kira-kira apa yang ready di sana variabel-variabelnya. Nah kalau COVID memang harus COVID ya terpaksa harus untuk mencari data primer kan karena keadaannya juga sesuatu yang baru ya dia COVID ini masih juga datanya masih sulit didapatkan. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Sri Intan Prihatina. Wah ini lagi di Bangka Belitung di. Oke. Mau kenalan enggak dulu? Apa di chat saja atau mau langsung? Sinyal tidak stabil sepertinya. Stabil juga ya. Ya, hujan-hujan ya soalnya dia. Oke, ini pertanyaannya langsung aja ya. Kalau melakukan penelitian dengan literatur work, meneliti tentang discourse analysis dalam sebuah pidato menggunakan qualitative method, itu rekomend nggak? Gitu. Jadi penelitian dengan literatur work menggunakan qualitative method. Nah, itu di poin pentingnya di. Itu kira-kira bagaimana? Penelitian dengan literatur work tentang discourse analysis mengenai pidato menggunakan qualitative method. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk istilah-istilahnya saya agak kurang familiar ya tentang discourse analysis terkait dengan sebuah pidato. Tetapi mungkin yang bisa saya sarankan adalah
kalau melakukan penelitian dengan literatur review berarti kita mencari penelitian-penelitian yang sudah ada, dalam artian mungkin membahas satu topik, mungkin topiknya mungkin terkait dengan pidato, misalnya nanti teman-teman nanti bisa lihat literatur-literatur yang sudah ada yang membahas tentang pidato, atau mungkin faktor-faktor yang mempengaruhi suatu pidato ataupun topik lain itu teman-teman bisa bahas di literatur review. Jadi pada intinya untuk literatur review itu adalah kalian lihat literatur yang sudah ada seperti apa, dari literatur tersebut baru kalian nanti bahas hasilnya seperti apa, temuannya seperti apa, kelemahan secara umum apa, kemudian kelebihan dari literatur tersebut apa, sehingga nanti teman-teman bisa buat suatu simpulan di akhir. Ternyata dari literatur-literatur yang ada terkait dengan topik A, ternyata ini yang belum banyak dibahas atau ini yang masih kurang, sehingga teman-teman nanti bisa usulkan di rekomendasi perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan topik A. Tetapi saya masih ragu dengan menggunakan kualitatif method, apakah definisi, kalau di pertanyaannya Sri, Intan, saya masih agak ragu apakah definisi kualitatif method ini sama dengan yang saya persepsikan. Kalau kualitatif method itu sudah jadi penelitian sendiri, jadi sudah melibatkan pengumpulan data, mungkin bisa data primer ataupun data sekunder. Jadi sudah jadi bagian tersendiri terpisah dari literatur review. Kalau literatur review itu membahas yang sudah ada. Kalau kualitatif itu mungkin melibatkan juga pengambilan sumber data lain selain artikel-artikel yang sudah membahas suatu topik tertentu. Bisa aja mungkin pengumpulan data yang lain terkait dengan kualitatif seperti itu bisa jadi, karena saya juga agak sedikit kurang familiar dengan istilah yang digunakan di sini. Mungkin kalau misalnya Sri Intan mau coba elaborate lagi atau menjelaskan sedikit lagi, mungkin di sini kami bisa bantu untuk menjawab. Oke. Di sini. Linguistik ya, linguistic study. Oke, terima kasih dari Kak Eka untuk sumber Linguistic Society Research. Oke. Kalau dari saya agak kurang familiar dengan istilahnya karena di bidang saya itu tentang public health, tentang kesehatan masyarakat, di mana kami mengumpulkan data baik dari literatur ataupun pengumpulan data langsung dalam menganalisis suatu topik tertentu. Kalau ini saya mohon maaf agak kurang familiar terkait dengan discourse analysis. Jadi mungkin nanti saya bisa simpan pertanyaannya dan nanti saya coba diskusi lebih lanjut nanti via email dengan Sri Intan, karena sejauh ini mungkin saya agak ragu juga untuk menjawab pertanyaan ini karena takutnya masih banyak hal-hal yang saya tidak ketahui dan justru tidak memberikan jawaban yang cukup baik terhadap pertanyaannya Sri Intan. Ya, terima kasih. Oke, jadi mungkin bisa di-save dulu ya sama Edi ya, Intan ya. Berikutnya diskusi agar lebih mendalam lagi, mungkin bisa dikontak Edi untuk lebih lanjutnya ya. Kemudian, nah ini ada pertanyaan lagi nih dari sekaligus dua nih. Putri Eka Sejati, mau langsung atau bagaimana Putri Eka? Ada di sini? Putri Eka Sejati. Oke. Iya Kak. Oke, langsung ya. Oke, boleh. Izin minum ya. Aja, silakan sama Edi. Putri Eka. Saya bacain aja ya dia. Nanti boleh. Direspon sama Putri Eka. Ini mau nanya tips deh, bagaimana menentukan knowledge gap pada penelitian? Terima kasih pertanyaannya dari Putri Eka. Jadi pada intinya knowledge gap itu kalau secara definisi simpelnya adalah gap atau kesenjangan antara apa yang sudah kita ketahui dan apa yang mungkin belum kita ketahui dan bisa kita gunakan sebagai justifikasi penelitian lebih lanjut. Jadi biasanya untuk tahu knowledge gap ini biasanya kita dari proses membaca literatur.
Misalnya kalau misalnya Putri Eka tertarik pada suatu topik tertentu, maka cari literatur mungkin tahap pertama cari literatur pada topik-topik tersebut, kemudian Putri Eka bisa ringkas hasil-hasil penelitian dari topik terkait dengan topik tersebut, dan kemudian dari ringkasan-ringkasan tersebut, maka Putri Eka bisa menentukan kira-kira hal-hal yang kurang atau belum dilakukan oleh peneliti-peneliti atau akademisi di bidang tersebut seperti apa. Jadi itu pada prinsipnya adalah mencari literatur sesuai dengan topik, kemudian baca, ringkas, dan simpulkan dari topik-topik tersebut. Itu pada intinya. Karena kalau kita tidak mencari literatur, tidak membaca, maka justru kita tidak akan tahu sebenarnya apa sih yang masih belum dikerjakan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Atau mungkin kalau misalnya lebih spesifik, misalnya dalam konteks Indonesia, maka akan lebih mudah mencari gap-nya, karena mungkin kalau di Indonesia belum banyak penelitian terkait dengan topik tersebut, nanti mungkin bisa kita usulkan di daerah ini dengan konteks yang agak berbeda dengan penelitian sebelumnya, perlu dilakukan penelitian terkait ini. Jadi seperti itu. Jadi pada intinya cari literatur, baca, ringkas, dan kemudian simpulkan isi dari literatur tersebut. Di sana akan ketemu benang merahnya penelitian yang perlu dilakukan seperti apa. Semoga bisa menjawab. Oke. Dari Putri Eka Sejati, gimana? Sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke. Sudah Kak, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Ya. Oke, Edi bisa minum dulu ya. Ini antusiasnya bagus banget nih dari teman-teman. Ini ada satu lagi nih kayaknya dari Tita Inggriani. Kalau Tita mau langsung berbicara atau saya bacakan? Saya bacakan ya, Tita. Oke, jadi ini pertanyaannya dia mau ngambil penelitian tesis di satu tempat. Jadi yang mau diperhatikan tuh apa ya, biar bisa diterima sama pembimbingnya. Kemudian ini ada 2 pertanyaan langsung terkait dengan cari artikel jurnal. Gimana caranya nyari terindeks Scopus dan Sinta 1 dan menggunakan Google Scholar. Nah, mungkin bisa dijawab direspon. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau misalnya melakukan penelitian pada satu tempat, misalnya hanya satu sekolah, jadi yang perlu dijelaskan kepada pembimbing adalah justifikasinya apa biasanya. Apakah satu sekolah tersebut sudah cukup representatif? Misalnya kamu penelitian di kota A misalnya, apakah dengan memilih satu sekolah tersebut sudah cukup representatif, apalagi penelitiannya kuantitatif ya, jadi representasi sampel itu sangat diperlukan. Jadi apakah dengan memilih satu sekolah itu sudah cukup representatif menggambarkan karakteristik dari anggota populasi di tempat penelitian kamu, atau memang kurang. Jadi perlu diketahui karakteristik sekolahnya, apakah sekolah tersebut jumlah siswanya besar, dalam artian semakin jumlah siswanya besar, mungkin anggota-anggota siswa dari sekolah tersebut bisa menggambarkan karakteristik anak-anak pada kota tersebut. Itu pertama. Yang kedua, apakah sekolah tersebut memang sering menjadi sasaran umum, misalnya dari anak-anak yang ada di kota tersebut, dalam artian sekolah favorit atau sekolah apa, sehingga kita bisa menjadi salah satu justifikasi bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah favorit dan memang cenderung banyak anak-anak dengan background yang berbeda datang ke sekolah ke sana, sehingga nanti ketika kamu mengambil sampel kuantitatif bisa mendapatkan gambaran yang heterogen atau beragam terkait dengan karakteristik sampel tadi. Itu mungkin dua saran dari saya. Yang penting kamu tahu karakteristik sekolahnya seperti apa. Apakah dengan mengambil sampel di satu sekolah tersebut sudah cukup menggambarkan nanti kira-kira karakteristik populasi misalnya di kota A, atau nanti bisa cari justifikasi lainnya seperti itu. Yang penting pada intinya
tahu karakteristik siswa di sekolah tersebut seperti apa dibandingkan sekolah-sekolah yang lainnya. Kalau nanti setelah diskusi dengan pembimbing bilang misalnya, oh sekolah tersebut kayaknya kurang dari segi representasi sampel, maka nanti bisa diskusi lebih lanjut, perlu adanya penambahan sekolah mungkin setidaknya 2 atau 3 sehingga bisa mendukung penelitian kamu agar sampel yang diambil lebih representatif mewakili anggota populasi di suatu tempat kota A atau kota B. Ya, jadi kita sebagai peneliti mungkin kalau pengalaman saya ataupun pengalaman teman-teman kalau sebagai peneliti apalagi kita mahasiswa biasanya cenderung pinginnya simple, ambil di satu sekolah aja udah cukup kayaknya. Apalagi saya yang kayaknya punya sumber daya juga terbatas masih mahasiswa. Tetapi kalau kita pakai dari kacamata penelitian, kalau alasannya hanya terbatas misalnya seperti itu, pengen simple, maka dari proses penelitian hasilnya pun agak kurang bisa diterima. Apalagi pembimbing yang sudah melalui proses akademik, yang sudah melalui berbagai tahapan, mungkin mendengar alasan yang agak seperti itu karena saya pinginnya simple mungkin pasti agak kurang bisa diterima sehingga mungkin perlu ada upaya-upaya membuat proses penelitian kamu itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Mungkin seperti contoh tadi kalau misalnya pembimbing bilang satu sekolah tidak cukup, maka kamu perlu pertimbangkan ngambil sekolah yang lain. Atau kalau kamu merasa ngambil satu sekolah itu cukup, maka perlu kamu memberikan justifikasi yang cukup kepada pembimbing, sehingga pada akhirnya pembimbing, ya kamu benar, kamu bisa ngambil satu sekolah aja setelah mendengar penjelasan kamu. Jadi penjelasan yang secara saintifik atau ilmiah atau secara akademisi yang memenuhi kriteria penelitian perlu dijelaskan kepada pembimbing. Karena sejujurnya kalau kamu ngomong sama orang yang di akademisi, misalnya dosen atau apa, penjelasan-penjelasan yang cenderung sesuai dengan kaedah ilmiah cenderung lebih mudah diterima dibandingkan buat penjelasan karena saya misalnya ingin simple segala macam itu cenderung ditolak oleh pembimbing. Itu berdasarkan pengalaman kami juga sih, ngambil S1 ataupun S2. Semoga bisa membantu. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya itu adalah bagaimana mengetahui suatu artikel atau jurnal tersebut terindeks Scopus atau Sinta jika mencari di Google Scholar. Jadi to be honest, Hannes, jadi kalau misalnya kalian nyari di Google Scholar itu kalian tidak akan menemukan apakah artikel tersebut kalian tidak akan menemukan informasi apakah artikel tersebut terindeks di Scopus ataupun di Sinta 1. Yang perlu kalian lakukan adalah kalian download artikelnya terlebih dahulu, kalian lihat dia diterbitkan di jurnal mana. Setelah itu baru kalian lihat informasi jurnal tersebut terindeks Scopus ataupun Sinta 1. Jadi agak backward gitu dia prosesnya karena tidak bisa memberikan informasi langsung apakah dia terindeks Scopus ataupun Sinta 1. Kalau misalnya nanti teman-teman ingin langsung dapat artikel yang terindeks Scopus, maka carilah di Scopus bukan di Google Scholar. Begitu pula untuk artikel yang terindeks Sinta, kalau nggak salah mungkin Garuda, saya lupa kepanjangan Garuda, itu artikel-artikel yang mungkin sudah terakreditasi dan sudah dimuat di Sinta. Jadi teman-teman nanti bisa dicari di database tersebut juga. Jadi pada intinya Google Scholar itu memuat artikel secara umum, tidak melihat dia terindeks Scopus atau apapun, ataupun yang belum terindeks juga dimuat di Google Scholar. Jadi teman-teman kalau mau lihat kualitas artikelnya, get back to the journal. Jadi kembali ke jurnalnya, lihat jurnalnya terindeks Scopus atau tidak, seperti itu. Ya, semoga membantu. Oke, terima kasih ya Edi penjelasannya. Jadi semoga jawabannya sesuai ya dari untuk Tita Inggriani. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas atau Kak sepertinya ini perlu dibahas sedikit, nanti bisa di chat aja langsung, kita diskusi aja di sini. Oke, ya bisa di chat Edi langsung ya atau ya. Mandala boleh juga. Nah ini terkait waktu sepertinya nggak terasa loh Di, ini sudah menunjukkan pukul 19.30 WITA. Okay. Ini sudah cukup padat sekali. Ya, jam setengah 10 malam di sini sudah. Setengah 10 malam juga di Edi ya. Nah ini sebenarnya ada satu pertanyaan di kira-kira bagaimana atau kita save dulu? Nggak apa-apa, dilanjutkan aja. Oke, kita kasih
kesempatan ya karena Edi semangat nih. Oke, bacain ya Edi. Ya. Sorry, Fitria Rahmawati, gimana kira-kira? Mau tanya langsung biar bisa lebih gini? Kayaknya minta dibacakan kalau nggak salah. Ya oke, saya bacain ya. Ya ini ada pertama di. Tadi kan katanya kita harus punya skill nih di untuk summarize, analisis, sintesis. Ya. Latih itu gimana nih caranya di? Nah itu yang pertama di. Kemudian yang kedua, sekarang kan semester 4 katanya nih. Habis itu dia mau pemilihan peminatan. Minta tips nih, nentuin peminatan gimana? Kenapa biasa? Ya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaan nostalgia ini. Iya, silakan. Ya, jadi terima kasih Fitria. Mungkin sekarang adik kelas kita ya Kak Wira. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan skill. Bagaimana cara melatih skill itu? Jadi kalau saya biasanya dari dulu saya buat literatur review adalah pertama saya baca. Tujuan saya baca, selain saya ingin tahu isi artikelnya, saya biasanya lihat pola penulisannya seperti apa. Jadi mungkin ini tips yang penting kalau misalnya Fitria ingin belajar adalah kamu download satu artikel, terutama yang bahasa Inggris karena saya lebih percaya artikel dalam bahasa Inggris karena proses reviewnya lebih akurat. Kamu baca artikel dalam bahasa Inggris, kamu baca misalnya di paragraf diskusinya. Kamu baca di paragraf diskusinya, lihat dia mengutip dari siapa. Misalnya artikel A, kamu baca misalnya ternyata dia mengutip artikel milik saya, Putra dan Dendep, misalnya terkait dengan bullying. Nah, kamu baca artikel aslinya Putra dan Dendep. Setelah kamu dapat artikel dan Putra dan Dendep yang tadi saya jelaskan, kamu bandingkan sekarang isi keseluruhan artikel Putra dan Dendep dan bagaimana dia mengutipnya. Biasanya gitu saya pelajari dari awal. Jadi saya belajar dari orang-orang yang sudah punya publikasi, saya belajar bagaimana mereka mengutip dengan membandingkan sumber aslinya dan bagaimana mereka mengutip. Di sana saya belajar. Karena saya ingin belajar terkait paraphrase juga di sana. Dan kemudian untuk skill-skill lain yang seperti summarize, asalkan kamu baca keseluruhan artikel dan kemudian kamu ringkas dengan bahasa sendiri, itu sudah melibatkan paraphrase yang pertama, kamu menulis dengan bahasa sendiri dan kamu sudah melatih meringkas. Karena kamu tidak lihat artikelnya lagi ketika kamu meringkas. Jadi sudah melibatkan pemahaman kamu sendiri di sana ketika kamu meringkas. Dan agar kamu tahu apakah yang sudah kamu ringkas itu benar atau tidak, ya, kamu bisa nanti diskusi dengan misalnya dengan teman yang kamu anggap pinter misalnya di kelas atau dengan kakak kelas atau dengan dosen juga misalnya. Kamu bisa minta feedback atau masukan. Dan pada intinya proses menulis literatur review itu membutuhkan latihan yang terus-menerus. Jadi tidak sekali kamu buat literatur review kamu itu langsung bagus, tetapi itu melibatkan proses yang terus-menerus. Kalau kamu ingin skill kamu bertambah, maka kamu perlu mendapatkan istilahnya kritik atau feedback dari orang lain terhadap tulisanmu. Di sana kamu akan mendapat masukan, oh ternyata bagian ini kayaknya kamu misalnya kurang meringkas dengan baik di hadap poin yang kamu lupa. Dengan menerima feedback tersebut dari orang yang memang kredibel atau terpercaya, di sana kamu sebenarnya meningkatkan kemampuanmu untuk menulis. Jadi pada intinya baca, kemudian praktekkan, dan kemudian minta feedback dari orang yang kamu percaya. Di sana kamu proses belajarnya seperti itu. Dan kemudian sekarang sudah semester 4 dan semester depan ada pemilihan peminatan. Tips buat nentuin peminatan gimana, Kak? Karena sejauh ini masih bingung. Sejujurnya ketika memilih peminatan, saya masih bingung kemarin waktu S1. Antara memilih epidemiologi atau biostat. Akhirnya saya tanya ke diri sendiri, apa sih kesukaan saya? Ternyata saya lebih suka statistik dibandingkan epidemiologi. Akhirnya saya memilih peminatan biostat. Seperti itu sih simpelnya, karena pada intinya biasanya pertimbangan orang memilih peminatan adalah pekerjaan yang bisa saya lakukan nanti setelah tamat apa. Tetapi bagi saya yang lebih penting adalah apakah pekerjaan yang saya lakuin nanti sesuai dengan kesukaan saya atau tidak. Jadi itulah alasan saya memilih peminatan sesuai dengan bidang yang saya senangi. Seperti itu. Atau mungkin tips lain kalau kamu masih bingung, coba cek kembali apa istilahnya ya, hasil belajarmu, IPK kamu,
Coba kamu lihat di mata kuliah peminatan apa sih nilaimu paling bagus. Berarti cenderung kamu bisa di sana dan menyukai bidang itu. Jadi ambillah bidang itu. Misalnya kamu lihat SK, apa sih lupa istilahnya, KS, kartu hasil belajar ya. Kartu hasil studi. Kamu lihat di sana mata kuliah ini ternyata kamu tinggi nilainya. Oh cenderung kamu memang lebih, nalarmu lebih masuk di sana dan kamu menyukai bidang itu, makanya kamu punya nilai yang tinggi. Jadi kalau kamu masuk ke peminatan itu cenderung proses belajar nanti juga lebih mudah. Ya, seperti itu sih tips dari saya. Ya, jalani yang kamu senangi. Oke, ditutup dengan quote yang bagus ya. Buat semuanya juga, jalani yang kamu senangi. Nah, ini tadi kan sudah satu pertanyaan.